Ya pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman semua, dan terima kasih tahun 2022. Apaan? Ngapain anjing? Terharu jadinya. Kecolok ini. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tak terasa di penghujung tahun 2022, yang sekitar berapa jam lagi kita telah memasuki di tahun 2023. Ya, dalam proses selama 1 tahun itu memberikan banyak sekali pelajaran, termasuk untuk gue pribadi. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang asem, manis, gurih, pahit gitu kan. Gue telan matang-matang gitu. Jadi ya namanya juga hidup gitu kan, pasti banyaklah sebuah rintangan yang tentunya rintangan itu bisa nantinya kita diambil sebuah pelajaran. Apapun itu dalam dunia kerja manapun gitu kan. Sebenarnya antara sedih dan juga senang meninggalkan di tahun 2022 itu. Sedihnya memang banyak sekali yang tadi pengalaman-pengalaman yang memberikan gue apa ya namanya perubahan lah gitu. Senangnya ya di tahun 2023 itu ya kita harus membuka suatu lembaran baru, dan kita harus meninggalkan lembaran-lembaran yang lama yang tadi dulunya kita begini, kita harus jadi begitu gitu kan, yang tadinya kita mohon maaf buruk dalam artian perilaku, di tahun 2023 ya kita jangan sampai seperti itu. Terus juga yang tadi tahun 2022 misalkan ada sebuah masalah, ya di tahun 2023 ya jangan sampai ada masalah. Memang setiap orang pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Dan di kesempatan kali ini gue juga mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman semua, subscriber, teman-teman ngopi horor, begitupun juga beberapa narasumber. Tanpa kalian mungkin gue hanya seorang anak gorengan gitu kan, yang bukan ya dipandang sebelah mata oleh banyakan orang. Tapi alhamdulillah berkat teman-teman semua, berkat teman-teman daripada narasumber, di akhir tahun 2022 ini gue diberikan kado spesial, yaitu mendapatkan 500.000 subscriber atau setengah juta gitu. Memang proses ini nggak mudah. Memang proses ini nggak segampang dengan membalikan telapak tangan gitu kan. Banyak sekali proses-proses yang memang ya udah kita nikmatin aja gitu. Untuk apa kita mengungkit sebuah proses itu? Dan gue bingung lagi. Jujur gue bingung lagi karena banyak banget apa namanya ya, keluh kesah. Jangan, kalau senang mungkin ya ada sih, tapi kebanyakan mungkin keluh kesah gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini juga gue juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua gue gitu kan, yang sudah mensupport anaknya sampai detik ini. Terima kasih Mak, Pak gitu kan, sehat selalu. Dan apalagi ya, karena kalau ngomongin di akhir tahun tuh memang
untuk melupakan tahun-tahun sebelumnya itu memang agak sulit teman-teman semua. Dan ya begitulah roda kehidupan gitu kan. Yang pasti nanti di tahun 2023 mungkin teman-teman nanti yang mungkin nonton sekarang udah memasuki tanggal 1 Januari atau mungkin 2 Januari. Nah, dalam di tahun 2023 itu nanti ada beberapa segmen sih, ya sekitar 1 atau 3 segmen baru. Jadi nggak cuma kisah misis pendaki, terus nggak cuma ngopi horor, dan nggak cuma pendakian gunung gitu atau jejak pendakian. Itu kan baru 3. Nanti ada berapa segmen ya cuy ya? 3 lah ya. Ada 3 lagi segmen baru gitu. Jadi ya pokoknya nanti aja deh, di tahun 2023 itu pasti ada beberapa segmen yang gokil-gokil habis sih. Nama gue Yonan Wijayanto, di sini gue sebagai admin dari tim YouTube Sumar Adi Wijaya. Nama gue Ami. Gue di sini sebagai seseorang yang berperan di belakang layar, asik, alias editor. Ya lah editor, tukang edit. Nah selanjutnya ini juga ada beberapa komentar di YouTube di berbagai video yang telah gue upload, dan juga ada beberapa DM yang menanyakan hal yang sama. Sebenarnya intinya itu sama. Kendala gue saat mencari narsum itu di berbagai sosial media itu ada aja yang punya cerita atau ada aja yang enggak gitu. Nah itu mungkin kendala gue yang pertama ya. Nah yang kedua ini ada udah dapat narasumber gitu, janjian gitu. Pas di hari H itu kayak dia tiba-tiba ngilang gitu aja tuh di hari H tuh. Nah gue kan bingung jadinya meluangkan waktunya lagi itu kapan. Nah dari situ kita juga harus bisa menghargai waktu sih sebenarnya gitu sih. Sebagai editor, kendala yang gue rasakan tuh ya gimana cara gue ngejahit video dari narasumber yang kurang dalam artian banyak bengong, kosakatanya lupa. Contohnya ada narasumber yang lagi tegang cerita, tiba-tiba apa tuh namanya feel-nya jadi nggak dapet. Terus ada juga yang pembawaannya flat, biasa aja, ngeditnya tuh ngantuk ya. Tapi dari semua itu nggak apa-apa lah, namanya gua sebagai editor memaklumi itu semua. Gua harus memberikan karya yang terbaik buat penonton tercinta. Kalau untuk kendala, untuk gue pribadi selama syuting itu mungkin ya faktor capek kan mungkin ya gitu. Faktor capek itu manusiawi juga, itu capek. Tapi gimana caranya biar gue nggak capek, itu treatmentnya masing-masing seorang lah gitu. Itu yang pertama, karena kondisi fisik gitu kan. Yang kedua, di bagian masalah syuting, saat proses syuting. Kendalanya apa sih? Kendalanya bukan hal-hal gaib. Kendalanya bukan masalah-masalah ini benda jatuh lah atau apalah gitu. Tapi kendalanya terbesar adalah tukang roti lewat, tukang sampah lewat parkir depan. Terus apa lagi tuh? Es krim. Jasuke. Tahu bulat, tukang aki. Main anak kecil lato-lato. Nih, itu kendala-kendala sebenarnya kita udah siapin nih di jam-jam ini. Biasanya bocil-bocil atau mungkin pedagang-pedagang nggak jualan gitu kan. Nggak jualan dalam artian nggak lewat sini, tetap dia jualan tapi nggak lewat sini di jam tertentu. Ketika kita syuting sekitar jam berapa tuh ya, habis maghrib lah, Kang es krim gitu kan, Kang es krim lewat pakai toa, pakai mobil, udah gitu yang depan beli, kan makin lama itu. Waduh, mohon maaf ya Kang es krim ya, bukan gimana ya, bukan dalam arti memutuskan rezeki, enggak gitu. Soalnya kita udah memperhitungkan, oh ternyata jam segini sibuk orang jualan, oh ternyata jam segini anak-anak kecil pada main lato-lato gitu kan. Nah itu kendalanya kendala yang memang ya di teknis sih, teknis dalam artiannya di luar ruangannya sebenarnya, karena kita ruangannya juga bukan ruangan yang kayak studio yang full peredam.
kita teriak-teriakan di luar juga nggak masuk gitu, tapi ini tetap masuk. Bahkan juga ada beberapa truk parkir juga kadang masih kedengaran gitu. Kejadian horor ya. Kejadian horor nggak banyak sih. Cuma pas awal-awal gua di hire sama Umang. Ketika gua lagi ngedit salah satu narasumber di studio ya. Di studio lah, masa di ini Starbucks enggak lah. Gak goblok. Lagi ngedit, tiba-tiba ada aja tuh cetek, cetek. Kayak ada barang apa ya? Apa tuh? Barang jatuh. Pas gua nengok nggak ada. Kayak ngerasa ada yang mantau, kayak ada yang merhatiin. Ya mungkin itu perkenalan kali ya. Bisa jadi. Perkenalan sesosok makhluk, sosok makhluk yang ada di studio. Ya paling gitu doang sih. Setelah itu selebihnya kesini udah nggak ada. Aman sentosa. Yang pertama itu pas waktu Umang pergi ya, itu setelah syuting sih. Nah, gua kan dulu itu sempat berdua, gua sama Umang doang gitu di studio gitu. Nah, pas Umang pergi itu gua tidur semalam di studio. Nah, pas Umang pergi itu udah nggak enak sih hawanya gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah, pas itu juga nggak lama gua tidur, gua kayak tidur tuh kayak gimana ya, kayak geringsangan gitu deh, gelisah gitu juga. Terus kayak emang berasa dipantau gitu selama itu sampai subuh, bayangin nggak bisa tidur. Padahal itu hawanya adem, nggak tahu kenapa guanya yang kepanasan, berkeringat lah ibaratnya gitu. Benar-benar banyak energi yang kayak gitu sih. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu waktu proses syuting juga, karena kan emang dulu sempat proses syuting di luar ya. Itu di tengah-tengah kuburan dulu ya, kalau kalian tahu tuh. Nah, itu kita lagi persiapan mau setup kamera. Nah, kan dari sana itu kayak ada saklar gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa pas kita udah beres-beres segala macam, sibuk masing-masing gitu, itu saklarnya ada yang matiin. Jadi kayak ibaratnya kayak nggak diizinin lah gitu sih. Jujur selama gue ngonten ini gitu kan, memang ada beberapa, tapi dalam artian bukan di pure studio, tapi di luar gitu kan. Mungkin kita bahas dulu di studio gitu kan. Nah, di studio ini memang jujur gue nggak ngerasain ngelihat penampakan kah, nggak. Misalkan kita lagi cerita sama narsum gitu kan, tiba-tiba ada kuntilanak, pocong, atau mungkin sosok yang diceritakan hadir gitu kan, nggak ada sama sekali. Nah, tapi ketika proses syuting gue tidak ngedengerin nih, nggak ngedengerin suara-suara luar yang nangkep gitu kan. Tapi gue malah ngenya ketika ada komentar nih, ketika upload video, ditonton sama teman-teman semua, terus ada yang komentar, "Bang, di menit sekian dengerin deh. Bang, di menit sekian wayangnya jatuh deh. Bang, di menit sekian." Nah, gue baru ngeh. Jadi selama proses syuting, gue nggak merasakan sama sekali kejadian mistis ataupun kejadian horor gitu kan, karena gue bener-bener dengerin, nyimak narsumnya gitu kan. Nah, mungkin apa ya, sebenarnya lebih ke suasana kan. Suasananya mungkin merinding karena mungkin ya si narsum ini menceritakan ya horor gitu kan. Kalau narsumnya kocak juga gue ketawa, nggak mungkin merinding kan gitu. Misalkan narsumnya ketawa terus merinding, berarti gue kebelet berak kan, gitu aja, simple gitu kan. Nah, jadi untuk overall gitu kan, overall, of course bebe gitu kan. Jadi what's up gitu kan. Jadi selama proses syuting itu memang nggak ada kejadian-kejadian horor yang mungkin ada sih. Bukan ada sih, tapi gue nganggap itu teknis. Karena gini, saat gue syuting sama beberapa narasumber lah, 1 atau 2, 3, ketika syuting, ketika di
filenya itu di apa namanya di backup gitu kan, suaranya nggak ada. Gue bilang itu bukan horor, tapi itu ke teknis gitu, karena ya apa namanya mungkin entah itu memori kita, mungkin entah itu device kita gitu kan. Gue tidak mengarah ke hal-hal gaib. Memang ada juga beberapa sumber kalau itu gaib bang atau gini. Tetap gue rasional dan tidak menganggap itu gaib, tapi ke teknis. Terus kemudian yang nanti nih mungkin teman-teman semua berarti tayang ini duluan nih. Ada ketika gue roadcast di Bandung, ketika saat sekitar berjalan 16 menit, device kamera juga udah oke, udah on, dan juga dia nggak pakai baterai tapi colok, tiba-tiba mati sendiri gitu. Itu gue bukan feeling ya, gue positif kalau itu teknis, karena di baterai ya cuy ya, baterai kamera itu kan ada sebuah sambungan tuh, sambungan konektor sampai akhirnya nyolok ke terminal listrik itu kan. Itu gue yakin itu teknis karena mungkin itu kecabut atau kegeser jadi dia mati sendiri. Alhasil video itu yang udah ke-record sekitar 20 menit itu hilang. Nah itu wajar karena ya device kamera dia nge-save kalau kita mencet stop baru kan tuh, setahu gue gitu kan, karena bukan tukang kamera atau mungkin gue ahli fotografer gitu kan. Tapi overall lagi nih gitu kan, overall lagi selama proses syuting berlangsung nggak ada kejadian horor gitu kan. Ya horornya ya tadi mungkin dengar suara anak kecil main lato-lato saat proses syuting. Cerita yang paling berkesan buat gue itu Bang Arif. Bang Arif tuh selain ceritanya epic, pendakiannya lawas ya zaman dulu, terus ketemu macan beneran, intonasinya enak, pembawaannya enak. Jadi gua ngedit tuh kayak masuk gitu ke dalam ceritanya, jadi feel-nya dapet. Mantep lah Bang Arif. Kalau menurut gue itu cerita dari Bang Del sih pas waktu dia naik ke Gunung Papandayan. Nah, di situ sama Bang Del itu sama Bang Bani, mereka berdua itu naik ke sana aja udah ngalamin hal-hal aneh gitu. Nah, apalagi ditambah ketemu orang yang nggak dikenal, terus bisa dibilang juga tersesat ya. Nah, sampai akhirnya mereka juga tuh yang mengevakuasi. Dari situ juga kita juga bisa ngambil kesimpulan juga kalau ngebantu orang itu jangan melihat rupanya gimana atau sikapnya atau gimana gitu. Yang penting bantu aja dulu sampai orang itu turun ke bawah atau selamat lah ibaratnya gitu. Yang paling berkesan itu adalah narasumbernya Kang Omat sih. Kenapa? Pasti nanya kan, kenapa bang Kang Omat, kan pasti ada narasumber yang lain gitu kan. Nah, jadi gue jelaskan sedikit gitu kan, sedikit gitu kan, nah, set gitu kan ya sih. Kenapa gue milih Kang Omat? Karena di balik ceritanya gitu kan, banyak banget mengandung unsur-unsur sejarah. Di balik cerita horornya banyak banget pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil, terutama buat gue pribadi. Dan dalam ceritanya itu nggak cuma orang bercerita, tapi dia seakan-akan ngalamin lagi tuh kejadian tersebut. Alhasil Kang Omat tuh seperti ekspresif banget gitu. Ekspresif dalam artian ya ketika dia jatuh, sampai saat itu kalau nggak salah video yang terakhir yang di pabrik itu ya, ini pabrik itu Belerang, sekitar satu video sebelum ini nih gitu kan. Itu Kang Omat sampai kayak ngerasa capek, bahkan gue juga sampai kayak ngerasa capek gitu. Jadi bener-bener Kang Omat ini the best sih. Gayanya dalam artian dia punya image tersendiri gitu kan. Ceritanya mudah dipahami, nggak banyak lali lulelo. Dan sebelum ke cerita ternyata ada penyebabnya dulu. Penyebabnya itu diulas dulu, udah diulas sejarahnya ditarik ke belakang. Jadi gue kayak kalau cerita sama Kang Omat itu kayak ngaji sejarah, bukan dengerin cerita horor gitu kan. Tapi memang dalam perjalanan hidup beliau memang
ada beberapa kejadian yang ya horor gitu teman-teman semua. Pokoknya dari, mohon maaf ya, bukannya saya membanding-bandingkan sebuah narasumber, tapi menurut saya pribadi yang berkesan adalah Kang Omat, karena saya ngutipnya adalah di pelajaran dan juga di sejarahnya. Nah, teman-teman semua, karena ini di penghujung tahun 2022 gitu kan, dan ini adalah podcast terakhir kita, ini adalah video terakhir kita di tahun 2022. Kami segenap keluarga besar Sumar Adi Wijaya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ngopi horor bareng Bang Umang. Sikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamera roll, audio on. Oh, ini ruputnya. Lagi. Aman nggak audio? Aman. Cek. Bang Helmi bisa tes mic-nya. Tes, cek low. Cek lah, udah cek sound dong. Lagi dan lagi, saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang mengalami cut. Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya saat cut. Gue tidak akan membawakan sebuah pendakian. Pendakian goblok nih. Astagfirullahaladzim. Santai, Bang. Pada video kali ini, nyalah. Kata namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian. Cut. Di samping gue sudah ada Bang Ruci. Wah, Ruci Bang namanya Bang ya? Iya udah. Wow, ya. Serius siapa Bang? Hah? Pak, nama akrab panggilan ini? Ruci. Ruci, Cuma ulang. Oh, iya. Cip, cut. Dan di samping saya adalah Bang Ari ya Bang ya? Bang Ari kan Bang ya? Bang Abi, salah tuh Bang. Bang, gue dengernya Ari dah bahasa Anda. Cut, ulang. Tanpa berlama-lama lagi dalam segmen kisah mistis pendaki. Gagal berita ya. Jreng. Sika. Awalnya belum ya. Ya, udah. Santai. Tarik napas dulu. Relax. Ini mau yang horor banget apa gimana nih? Yang ada hikmahnya aja kan. Masnya kalau sebelum Otomatis kan pikiranku kemana-mana kan. Tuh. Siapa? Dimatiin aja. Ininya di sebelah kiri. Terus teriak-teriak kan? Iya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fajar. Oh, cut. Begitu saya buka, trek. Saya masuk kan. Dia nantawa tapi buang muka ngehe. Lo mendingan di mari dan nih. Di sini nih. Ya udah di luar sana. Mukanya ngelawak kan. Mata ekor kita kan nggak bisa dibohongin ya gitu, kayak ada yang selibet. Muncrat lagi. Ada yang selibet. Terus ini Bang, masalah terkait apa namanya? Ngeblank kan gue jadinya. Apa tuh gue mau nanya apa tuh ya? Aduh, bingung gue. Tadi kepikiran tuh. Ya bingung gue. Berapa menit nih itu? 10. Nah, langsung ya deh. 17-an Gunung Slamet yang kita bikin. Oke. Iya, itu aja sih mungkin ya. Memang kalau gue bilang gini, Om Umang, kalau gue cerita horor sih dibilang horor banget sih enggak.
gitu kan kayak Jatuh, kayak dikit-dikit orang tepar. mabuk atau orang Iya. apa apa sih Nasi. kontaminasi gitu Iya. kan dengan efek-efek mungkin entah itu ya kita bilang Tapi belum kelar packing, tapi hampir kelar packing, tapi gubrak dulu. hujannya Iya. bunyinya Enggak sih. oh enggak gubrak Kenapa sih? Bang, ini podcast. Halo Bang, Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Omat ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan ke gunung. Alah, cut. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang cut. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Bang. Dan ingat, aduh, gue Minum dulu, seret Bang, minum banget, dulu, Bang. iya. Oke, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu dari saya. Angkat. Sekian dulu dari saya. Aduh. Sekian dulu dari saya. Nantikan oh iya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Wahyu atau Ang Badai. Bang Badai itu. Badai. Cut. 2 jam setengah, oi. Bener 2 jam setengah. Emang? Sebelumnya gue terima kasih nih sama Bang Umang. Gue udah diundang di channel yang keren, mantep asli. Gue bahagia banget, antusias gue diundang sama Bang Umang, Mas Ece, buat cerita pengalaman pribadi apa yang gue rasain. Pokoknya segitu aja Bang Umang ya. Makasih Bang Umang ya. Sama-sama. Semoga sukses Bang Umang. Amin, ya Allah. Sampai juta-jutaan subscriber. Aduh, amin. Makasih Bang ya. Cut dulu. Ya. Sip.